Bapak dan Ibu sekalian, saya mau bicara umum dulu ya sebelum masuk ke sini. Fokus baik-baik. Sejak saat manusia pertama diciptakan oleh Allah, kemudian disampaikan misi kehidupannya, tugas hidupnya di hadapan para malaikat dan jin pada saat itu, seperti pernah sering saya sampaikan bahkan di tempat ini, maka terjadilah kemudian satu peristiwa. Manusia ini punya keunggulan, diberikan bekal pengetahuan dan ditugaskan membawa misi ke bumi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa yang ditunjuk? Manusia, Adam namanya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Secara singkat, Adam punya kelebihan kemampuan, maka dimintakan makhluk pada saat itu untuk hormat kepada Adam sebagai, ini yang paling penting, sebagai ketaatan atas perintah Allah. Di semua perbuatan kita itu, kalau diperintahkan oleh Allah, jangan dilihat perbuatannya, dilihat perintahnya. Kalau bukan perintah Allah, gak usah kita kerjakan, cuma karena perintah kita lakukan. Diminta semua sujud. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 34. Saya mulai dari yang keempat dulu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Ketika kami perintahkan pada semua malaikat dan termasuk kalangan jin yang hadir pada saat itu sujud hormat pada Adam. Semua sujud illa iblis, kecuali satu makhluk, iblis. Iblis. Satu makhluk ini. Siapa iblis itu? Disebutkan di Quran surah ke-18 ayat ke-50. Ini poinnya. Surat ke-18, surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50, paling kanan di pertengahan. Redaksinya awalnya sama dengan yang ini, cuma keterangan akhirnya berbeda. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis, sama persis. Ketika kami perintahkan pada semua malaikat dan jin untuk sujud hormat pada Adam, semua sujud hormat kecuali iblis. Siapa iblis? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dia termasuk kalangan jin yang menyimpang dari ketentuan dan perintah Allah, jin yang fasik. Jin fasik. Fasik lawannya taat. Taat itu artinya taat pada perintah Allah. Artinya sebelum jin ini fasik, dia taat. Awas, hati-hati. Dia taat. Cuma dia saat itu tidak mau sujud, melanggar ketentuan Allah. Ditanya, diklarifikasi. Mudah bagi Allah untuk mengatakan kamu sombong. Aba wastakbar. Tapi kalau kemudian keluar dia langsung dari Allah, kamu sombong. Kamu tidak mau sujud karena sombong. Dia bisa mengatakan saya tidak tahu. Maka caranya kata Al-Quran, perhatikan. Allah langsung menyampaikan klarifikasi lewat lisan jin ini supaya terdengar langsung oleh makhluk dan nanti dia tidak akan mengelak dari perbuatannya. Maka turun Quran surah ke-7 Al-A'raf dari ayat 11 sampai dengan 13 nih. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hei, kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Bukan sujudnya yang penting, tapi perintahnya. Ini perintah saya. Anda pun dalam sholat, kalau nggak mau sujud itu terserah. Anda sholat, tidak sholat, Allah nggak butuh dengan sholat Anda. Cuma ini perintah. Ketika Allah perintahkan, kita lakukan. Kata Allah, bukan karena sujudnya. Sujud itu nggak terlalu penting bagi saya. Ini perintah saya. Kenapa kamu nggak taat perintah saya? Apa jawabannya? Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dia. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak levelnya. Yang dari tanah itu harus disujudi oleh yang dari api. Api lebih hebat dibandingkan dengan tanah. Ada fakhru, keluar kamu dari sini. Maka muncul, terlapis dia oleh kesombongan-kesombongan. Sesuatu yang baik ditutup oleh yang jelek disebut dengan balasan. Yang tertutup ya disebut dengan iblis. Kalau yang jelek, aurat terbuka, jelek ditutup dengan yang baik, maka disebut dengan labusa. Tertutupnya disebut dengan libas. Makanya pakaian disebut libas, karena pakaian menutup aurat yang tidak mau terbuka keluar. Tapi kalau yang baik ditutup oleh yang jelek, taat ditutup oleh fasik, maaf, rendah hati ditutup dengan sifat sombong, kejujuran ditutup oleh dusta, maka berubah kalimat jadi balasa, yang tertutup disebut dengan iblis. Makhluk ini disebut dengan iblis karena tertutup oleh sifat-sifat kesombongan pada saat itu. Yang jadi pertanyaan, ketika tertutup dengan kesombongan itu apa yang dia kerjakan pada saat itu? Karena sombong telah melekat pada dirinya, maka hidayah sulit datang kepadanya. Karena itu Allah haramkan sifat sombong, karena kalau sudah sombong melekat pada diri makhluk, maka sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sombong itu dapat nasihat susah, Pak. Diingatkan sulit. Karena itu Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, diharamkan kesombongan. Kesombongan, keagungan itu jubahku. Siapa yang berupaya untuk mendapatkan jubahku, mengenakan jubahku, maka haram bagi yang mencium bau surga. Nah, saya ingin teruskan. Karena dia sudah sombong,
padahal dia punya peluang untuk bertobat. Tapi karena tertutup dengan kesombongan, dia mengatakan, aku akan buktikan bahwa aku akan lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Apa pembuktiannya? Saat Adam dimasukkan ke dalam surga, dia mengajukan permohonan kepada Allah. Ya Allah, beri kesempatan saya untuk menggoda Adam. Maka aku akan buktikan aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Maka Adam dimasukkan ke dalam surga. Quran surah kedua ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Tahan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam, tinggal kamu di surga sementara dengan istrimu, pelajari kenikmatan surga, cari bekal di situ supaya kamu turun ke bumi jadi khalifah, kamu bisa menata bumi seperti surga dengan segala keindahannya, kenyamanannya, keenakannya. Makan ini tapi tinggalkan ini ujian. Jangan makan yang ini, jangan dekati pohon ini. Kalau kamu dekati, ini niscaya akan menjadikan kamu menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Zalim. Maka kemudianlah iblis mengajukan kepada Allah permohonan. Aku ingin buktikan aku lebih hebat dibandingkan Adam. Padahal kalau dia taubat bisa diampuni. Cuman karena sombong, hidayah tidak bisa masuk. Maka dia katakan, aku akan menggoda Adam untuk membuktikan aku paling hebat dibandingkan dengan Adam. Maka dia ajukan permohonan, dikabulkan pada satu oleh Allah untuk memberikan isyarat pada anak cucu Adam kemudian hari bagaimana cara mengatasi godaan-godaan iblis itu. Mudah bagi Allah mengatakan, tidak, saya tidak perkenankan. Tapi kalau tidak diperkenankan pada saat itu, kita tidak punya pengetahuan, tidak punya pengalaman bagaimana cara menaklukkan iblis saat Adam dan anak cucunya turun ke bumi untuk menjalani misi kehidupan di bumi sebagai khalifah. Karena itulah kemudian iblis mulai menggoda Adam. Saat menggoda itulah namanya berubah. Perhatikan baik-baik. Namanya berubah dari iblis jadi setan. Di sini saya perlambat keterangannya. Ya maaf tadi saya agak cepat sampaikan supaya cepat sampai ke tujuan. Perhatikan baik-baik. Saat belum mulai menggoda Adam, baru terkontaminasi, namanya iblis. Tapi saat mulai menggoda, dia berubah nama jadi setan, as-syaitan. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-36. Perhatikan ayatnya. Fokus, saya agak lambatkan. Paling kiri agak sedikit ke bawah. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Maka setan mulai menggelincirkan Adam. Kalau tergelincir itu jatuh ke atas ke bawah. Pasti ke bawah. Tidak ada orang jatuh ke atas. Pasti ke bawah. Alhamdulillah. Jatuh ke bawah. Surga ada di mana? Di atas, di langit. Baik, di bawah langit ada apa? Bumi. Ini bahasa kiasan. Tadi di balaghah namanya majas. Bahasa yang sangat indah. Terpeleset dari langit turun ke bumi. Ini bahasa kiasan. Maksudnya digodalah Adam itu dipelesetkan oleh Adam sehingga menjauh dari dipelesetkan oleh setan sehingga menjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, iblis mulai menggoda Adam. Ketika menggoda Adam itulah berubah nama dari iblis jadi setan. Apa itu setan? Dari kata syaitan. Kita akan masuk pada inti bahasan kita. Fokus ya. Kita mulai di sini. Saya mau menulis di sini. Mohon izin saya tanya dulu. Ini kelihatan Bu? Oh jelas tidak, belum saya tulis ya. Kalau kelihatan bagus ya. Why? Saya tulis dulu ya. Saya tulis dulu. Shin, Pa, Nun. Nah, sekarang kelihatan? Tidak juga. Masya Allah. Baik, saya boleh pinjam penghapus? Saya saja biar ya. Saya hapus yang ini ya. Ini sudah diterangkan. Pertama saya terangkan. Saya hapus yang ini. Saya tulis agak besar ya supaya kelihatan. Ya. Kalau nggak kelihatan juga dengan cara apa lagi saya mesti menulis? Syaitana. Kelihatan sekarang? Alhamdulillah. Perhatikan. Syaitan asalnya dari kata syaitana. Syaitana berarti yang menjauhkan dari segala nilai kebaikan. Yang menjauhkan, asal artinya ini, dari segala nilai kebaikan dan segala kebaikan. Kalau Anda akan mengerjakan kebaikan, tiba-tiba ada sesuatu yang menjauhkan, jangan lakukan, jangan kerjakan, tinggalkan itu. Itu pekerjaannya saat membisiki Anda atau mengajak Anda menjauh disebut dengan syaitan.
Kalau syatona ini melekat pada satu benda atau makhluk hidup ataupun mati, atau dimanfaatkan untuk menjauh dari nilai kebaikan, maka berubah kemudian makhluknya berubah dari syatona jadi syaitan. Kalau itu melekat pada satu makhluk sifat syatona, maka makhluknya berubah nama jadi syaitan. Jadi syaitan artinya makhluk atau sosok atau bahkan sifat yang menjauhkan seorang hamba dari segala nilai-nilai kebaikan. Ini sifatnya. Kalau melekat pada satu makhluk, maka makhluknya disebut apa? Syaitan. Makhluk pertama yang disebut syaitan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjauhkan Adam dari nilai-nilai kebaikan. Harusnya Adam taat. Harusnya yang dilakukan oleh Adam ini makan yang ini, makan yang itu. Nikmati ini, jauhi pohon ini, jauhi. Kata syaitan, dekati, dekati, dekati. Mendekati tidak baik, menjauhi itu baik. Dijauhkan dari kebaikan, didekatkan kepada larangan. Berlakulah kemudian hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan yang tidak baik. Ketika mengerjakan yang tidak baik itu terpeleset Adam, bahasa Al-Qur'annya yang mempelesetkan setan. Kenapa disebut setan? Karena dia menjauhkan dari nilai-nilai kebaikan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.